Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4981, 4982. Pada saat ini, Dev telah mengingat semuanya. Tidak heran dia merasa kalau pemuda itu tampak tidak asing bagi Noah, pria ini tampak mirip sekali dengan Huo Zhao. Saat berada di tanah tanpa harapan, Dev bertarung dengan Huo Zhao. Saat itu, Huo Zhao bukanlah tubuh aslinya, melainkan memanggil tubuh Tao. Meski begitu, saat itu Dev bukanlah tandingan Huo Zhao. Pada akhirnya, dia mengandalkan Raja Iblis Awan Merah yang merasukinya untuk mengalahkan Huo Zhao. Dalam benak Dev, pemuda ini kemungkinan besar adalah putra Huo Zhao. Memikirkan hal ini, Dev menjadi gugup. Dia baru saja tiba di alam surgawi belum lama ini. Apakah dia akan bertemu seseorang dari kuil dewa? Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap kuil. Kalau saja kuil tahu bahwa dia kini telah tiba di alam surgawi, mereka pasti akan memburunya dengan segala cara. Dev sekarang hanya ingin meninggalkan kota harimau terbang sesegera mungkin dan tidak mengungkap identitasnya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Karena setelah kekuatannya meningkat, dia tidak akan takut diburu oleh kuil. Hal lainnya adalah menemukan Suyuki dan Ningzi sesegera mungkin. Kedua orang itu juga dituntun ke alam surgawi melalui jalan surga tersebut. Kalau mereka pergi ke wilayah manusia, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau mereka pergi ke wilayah manusia, binatang atau iblis, pasti akan merepotkan. Dev belum tahu bahwa darah Suyuki dan Ningzi telah lama menjadi darah klan iblis. Dengan cara ini, Dev dan yang lainnya mengikuti Tuan Huo dengan patuh. Melihat penampilannya yang sok, meskipun Dev benar-benar ingin menghajar Tuan Huo, dia tetap menahan diri. Tak lama kemudian, Tuan Huo tiba di sebuah rumah besar yang didekorasi sangat mewah. Setelah berhenti di pintu, Tuan Huo melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, aku ingin pulang." "Baik, Tuan." Tim prajurit ini semuanya berhenti. Setelah Tuan Huo memasuki rumah besar itu, cahaya putih segera menyala di dalam rumah besar itu. Saat cahaya putih membubung ke langit, sosok Tuan Huo menghilang. Melihat cahaya putih itu, Dev sedikit mengernyit. Ternyata ada formasi teleportasi di halaman orang ini. Tampaknya dia menggunakan formasi teleportasi untuk memindahkan dirinya ke kota kecil di pegunungan. Jika tebakannya benar, Huo Zhao mungkin ada di kota kecil itu juga. "Baiklah, ayo kita semua berangkat." Seorang prajurit melambaikan tangannya dan semua orang bubar. Para prajurit ini tidak ingin terus berperilaku baik, dan sekarang setelah mereka bubar, mereka dapat melepas baju besi berat mereka dan beristirahat dengan nyaman. Para prajurit melepas baju besi mereka satu persatu, tetapi Dev dan 4 orang lainnya tetap memakainya. "Saudaraku, kita semua sudah bubar. Mengapa kamu masih mengenakan baju sirahmu? Apakah kamu tidak ingin beristirahat?" Pada saat ini, prajurit yang baru saja berbicara dengan Dev berjalan mendekat dan berkata, "Oh, aku khawatir Tuan Huo tiba-tiba muncul kembali, dan sudah terlambat untuk memanggil kita." Dev berbohong. Jika mereka melepaskan baju besinya, mereka akan dikenali dalam sekejap. Tuan Huo tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tidakkah kamu lihat bahwa dia sudah menggunakan formasi teleportasi untuk pulang? Rumah besar ini hanyalah tempat peristirahatannya sementara. Dia tidak akan tinggal di sini. Lebih baik kamu lepas baju sirahmu. Sangat tidak nyaman memakainya. Tanpa diduga, orang ini cukup antusias. Dia berjalan mendekati Dev dan melepas helm dan baju besinya. "Saudaraku, sebaiknya aku memakainya saja. Aku terlalu jelek dan aku takut membuatmu takut." Dev bergegas menghentikannya. "Seberapa jeleknya? Itu membuatku takut." Ketika pria itu berkata demikian, dia melepas helm Dev. Namun begitu helm itu dilepas, muncullah wajah yang amat mengerikan dan menyeramkan, seakan-akan telah terbakar api. Sial, prajurit itu begitu ketakutan hingga helm di tangannya terjatuh ke tanah. "Aku bilang aku tidak ingin membuatmu takut, tapi kamu tidak mendengarkan." Dev segera mengenakan helmnya. "Menakutkan sekali. Apakah kamu terbakar api?" Prajurit itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara cepat dan tajam tiba-tiba terdengar, dan wajah prajurit itu tiba-tiba berubah. Seorang tahanan telah melarikan diri dari penjara surgawi. Dia adalah seorang kultivator wanita dari ras manusia. Semua prajurit siap bertempur segera. Suara cemas terdengar di udara. "Sialan, kamu ingin membuatku lelah setengah mati." Para prajurit yang telah menanggalkan baju besinya bergegas mengenakannya kembali dan berlari mengelilingi kota dengan gugup. Dev dan 3 orang lainnya juga memanfaatkan kekacauan itu untuk berlarian di kota.
Awalnya, Dev berencana pergi ke kota kecil di pegunungan untuk melihatnya, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa penguasa Aula ke-8 Kuil, Huo Zhao, ada di kota kecil itu, dia memutuskan untuk tidak memprovokasi dia. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk meninggalkan kota harimau terbang dari arah lain tanpa membuat Huo Zhao curiga. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari tempat bersembunyi. Terlalu pengap memakai baju besi ini, kata Dev. Baiklah, mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Si gila abadi juga setuju. Keempat pria itu menemukan tempat tersembunyi dan berencana untuk melepaskan baju besi berat mereka. Namun saat mereka hendak melepaskan baju zirahnya, tiba-tiba datanglah cahaya pedang yang tajam. Serangan pedang yang tiba-tiba ini mengejutkan Dev dan 3 orang lainnya. Saat Dev memikirkannya, pedang pembunuh naga muncul seketika dan langsung menghalangi cahaya pedang. Saat itulah Dev dan ketiga orang lainnya menemukan bahwa ada seorang wanita berpakaian hitam bersembunyi di tempat ini. Wanita berpakaian hitam itu memegang pedang panjang di tangannya dan melotot ke arah Dev dan 3 orang lainnya. Melihat alam kultivasi wanita ini, dia berada di tingkat pertama alam dispersi keabadian, dan dia memancarkan aura ras manusia. Tampaknya tahanan yang baru saja melarikan diri itu adalah wanita di depannya. Setelah diblokir oleh pedang, wanita itu menyerang Dev dan yang lainnya lagi. Namun wanita itu tidak mengeluarkan auranya secara penuh, melainkan sangat menahan diri. Dia mungkin takut auranya akan terlalu terekspos dan diketahui lebih banyak orang. Melihat wanita itu malu-malu, Dev tersenyum dingin dan terus maju tanpa menghindar atau menghindar, membiarkan pedang wanita itu mengenai baju besinya secara langsung. Baju zirah prajurit-prajurit ini sangat keras, dan Dev memiliki tubuh yang kuat, jadi meskipun baju zirahnya rusak, Dev tidak takut sama sekali. Dev melangkah maju, meraih pergelangan tangan wanita itu, lalu mengerahkan tenaga, dan pedang di tangan wanita itu pun jatuh ke tanah. Mudah untuk menaklukkan wanita itu. Kamu ras binatang, kalian tidak akan mati dengan baik. Wanita itu berjuang mati-matian dan berteriak. Jangan teriak-teriak lagi. Kalau kamu terus berteriak, kami berempat akan bergantian memukulmu. Dev mengancam wanita itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tampak sedikit takut dan menutup mulutnya. Bayi tersipu dan berkata, menantu laki-laki, jangan bicara omong kosong. Kamu tidak boleh bermain dengan wanita lain. Ayah mertua, aku hanya mencoba menakut-nakutinya, mengapa kamu menganggapnya serius? Dev terdiam beberapa saat, tampaknya bayi benar-benar ingin bermain. Wanita itu sedikit bingung ketika mendengar pria itu terus-menerus memanggil menantu laki-lakinya dengan sebutan menantu dan ayah mertua yang baik. Pada saat ini, Dev melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya, dan kemudian menyuntikkan napas manusia ke tubuh wanita itu. Wanita itu merasakan aura manusia Dev dan matanya langsung melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu, wanita itu menatap Dev dengan kaget, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Kami bukan prajurit dari kota harimau terbang. Kami menyelinap masuk secara diam-diam dan sekarang berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Dev berkata kepada wanita yang terkejut itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan permusuhan di wajahnya lenyap seketika. Saudaraku, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, mengapa kita harus peduli padanya? Kata si gila abadi kepada Dev. Diamlah, kamu adalah adik laki-laki, dan aku adalah kakak laki-laki. Dev berkata dengan dingin, ya, kamulah kakak tertua, aku akan mendengarkanmu. Si gila abadi berkata tergesa-gesa, gadis, siapakah kamu dan mengapa kamu ditangkap oleh kota harimau terbang? Dev bertanya pada wanita itu. Karena wanita itu berada di alam dispersi keabadian, tidak mungkin dia hanya dibawa ke sini oleh jalan surga. Bersambung.